Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta, seksi W2 Utara. Kelompok kami beranggotakan ada Nadia Sony Utami, Green Bay Simanulang, Berlian Chandra Kirana, dan saya sendiri Shalomita Felicia Manalu. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pelingkupan tahap 1, Rona lingkungan, pelingkupan tahap 2, tahap kegiatan hal, perakiraan dampak penting, pelingkupan tahap, kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama kita akan masuk pada bab pelingkupan tahap 1. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu latar belakang diadakannya pembangunan jalan tol ruas Jakarta ini. Nah, pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan merupakan bagian dalam pembangunan wilayah. Prasarana, prasarana jalan merupakan prasarana publik yang memiliki nilai ekonomis, nilai sosial, dan strategis. Pembangunan jalan tol sangat diperlukan, terutama pada wilayah yang tinggi tingkat perkembangannya, seperti kota metropolitan Jakarta. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghindari pemborosan secara langsung, seperti biaya operasi suatu kendaraan bermotor yang sedang beroperasi akibat terbaurnya peranan jalan. Sedangkan pemborosan secara tidak langsung antara lain nilai relatif dan kepentingan tiap pemakai jalan menyangkut segi waktu dan kenyamanan. Penyelenggaraan jalan tol dimaksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Ada tujuan penyelenggaraan jalan tol adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jalan distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya seperti Pantai Jawa dan umumnya dan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) adalah rangkaian jalan tol yang melingkari bagian luar Jakarta. Jalan tol JORR merupakan bagian dari jaringan jalan di Jabodetabek yang menghubungkan beberapa ruas jalan tol, yaitu Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Jakarta Tangerang, dan Jalan Tol Sudiatmo, serta merupakan alternatif dari jalan tol dalam kota Jakarta. Pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi B2 ini dikelola oleh PT Jasa Marga Persero. Next, tujuan dan manfaat proyek. Tujuan dan kegunaan pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara Kebon Jeruk Ulu Jami sepanjang lebih dari 7,68 kilometer yang dimulai dari Kebon Jeruk Junction hingga Ulu Jami Junction adalah sebagai berikut. Memperlancar arus lalu lintas luar kota dari sebelah barat kota Jakarta ke arah sebelah selatan dan timur dan sebaliknya. Meningkatkan sistem pelayanan jaringan jalan di dalam kota yang efektif dan efisien. Mendukung struktur tata ruang kota, khususnya kota Jakarta Selatan dan kota Jakarta Barat sebagai bagian dari sistem jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR). Jakarta West Java Tollway System. Next. Nah, gambaran besar proyek. Kegiatan konstruksi pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara Kebonjeruk Ulu Jami direncanakan sepanjang 7,68 km. Ruas jalan tol ini dimulai dari Kebonjeruk Junction hingga Ulu Jami Junction. Jalan tol ini akan dilengkapi interchange, persimpangan tidak sebidang, dan pintu keluar masuk di 14 lokasi yaitu Kebonjeruk, Meruya Utara, Meruya Selatan, Joglo, Joglo, Ciledug, dan Ciledug Kanan. Sosialisasi, lalu selanjutnya itu sosialisasi program kegiatan dari Pemrakarsa kepada masyarakat, kegiatan, lalu selanjutnya pengadaan tanah yang dilakukan secara musyawarah, perekrutan dan mobilitas tenaga kerja, pembuatan pengoperasian sarana dan prasarana konstruksi, mobilitas peralatan kerja, mobilitas material konstruksi, pembangunan tol, lalu penggunaan air dalam kegiatan konstruksi. Next. Selanjutnya adalah Rona lingkungan.
Nah, yang di sini ada 4. Yang pertama adalah komponen fisika kimia, ada iklim, kualitas udara, kebisingan, getaran, topografi dan bentuk wilayah, geologi dan tanah, ruang dan lahan, hidrologi, dan transportasi. Yang kedua adalah komponen biologi, ada 2, yaitu biota darat dan biota perairan. Selanjutnya adalah komponen sosial, ekonomi, dan budaya, ada kependudukan, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Yang terakhir adalah komponen biologi, yaitu kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Next, komponen fisika kimia yang pertama adalah iklim. Kondisi iklim di daerah studi AMDAL pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara disajikan berdasarkan data iklim dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cengkareng, Tangerang, Banten. Apapun parameter iklim yang terkumpul meliputi curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan arah angin. Terdapat pada tabel yaitu dalam waktu setahun curah hujannya mencapai 1.415, hari hujannya mencapai 1.115 hari, suhu udara minimum mencapai 22 derajat Celcius, suhu udara rata-rata mencapai 28 derajat Celcius, suhu maksimum selama setahun yaitu 34 derajat Celcius. Kelembapan udara selama setahun mencapai 82%, dan yang terakhir adalah kecepatan angin mencapai 5 meter per detik. Next. Oke, yang kedua adalah kualitas udara. Kualitas udara di lokasi pembangunan jalan tol dilakukan 2 percobaan, yaitu dengan 2 sampel yang berbeda. Yang pertama adalah sampel didapat tergolong dalam kualitas udara yang buruk karena kadar debu melebihi mutu kualitas lingkungan, sedangkan sampel yang lainnya di wilayah yang berbeda memiliki kualitas udara yang tergolong baik, dan kualitas udara ini tidak melebihi mutu kualitas lingkungan. Bisa dilihat dari gambar, sampel 1 itu ada 5 titik, dan sampel kedua ada 2 titik. Next. Ketiga adalah kebisingan. Hasil pengukuran parameter kebisingan daerah studi AMDAL pembangunan jalan tol ini, tingkat kebisingan di semua lokasi pengukuran melebihi baku mutu lingkungannya, yaitu ada 7. Yang pertama di Jalan Ciledug Raya itu 82,9, Jalan Ulu Jamil Raya itu 75,6, Jalan Anggrek 75, Jalan Meruya Selatan 77,1, Jalan Joglo Raya 78,7, dan Jalan Meruya Ilir mencapai 79,5. Next. Oke, yang keempat adalah getaran. Untuk getaran sendiri, tingkat getaran di semua lokasi pengukuran di wilayah pembangunan jalan tol masih di bawah baku mutu lingkungan. Karena yang pertama itu hasil pengukuran tingkat getaran daerah tadinya ada 5, yaitu kurang lebih dari 0,1 mm per detik. Kemudian bahan baku tingkat getaran dalam menlip ke 49 miring min LH miring 11 miring 1996 itu, getarannya itu yang pertama itu peruntuhan dan bangunan kunonya mempunyai nilai sejarah yang tinggi 2 dan selanjutnya. Next. Oke. Nomor 5, topografi dan bentuk wilayah. Wilayah studi memiliki bentuk wilayah yang relatif datar. Bentuk wilayah yang datar ini menyebabkan laju aliran permukaan di wilayah ini sangat lambat, sehingga kerap kali terjadi banjir pada saat musim penghujan di beberapa trase jalan tol. Yang keenam adalah geologi dan tanah. Formasi geologi daerah studi merupakan satuan endapan permukaan merupakan endapan aluvium, pantai, sungai, rawa, dan endapan vulkanis. Untuk jenis tanah yang di lokasi proyek adalah tanah merah atau latosol. Next. Yang ketujuh adalah ruang dan lahan berdasarkan peta rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta 2005 sampai 2010 dan rencana rincian tata ruang wilayah Kecamatan Kembang dan rencana rincian tata negara wilayah kecamatan ini.
sudah ditetapkan sebagai trase pembangunan jalan tol di lingkar luar Jakarta dan pembangunan jalan tol ini tidak bertentangan dengan sistem tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta maupun kecamatannya. Yang kedelapan adalah hidrologi. Kondisi hidrologi wilayah studi pembangunan ini merupakan catchment area sungai persanggaran. Yang kesembilan adalah transportasi berbagai jenis kendaraan yang melewati keempat jalan yang berpotongan dengan jalan tol. Nah, kendaraannya yang sering yaitu roda 2, roda 3, roda 4, dan roda 5 ataupun lebih. Next. Nah, di sini ada komponen biologi. Yang pertama komponen biologi darat, yaitu ada flora dan fauna. Nah, flora tumbuhannya ada dua tipe lahan, yaitu kebun dan pekarangan. Kemudian kelas faunanya ada tiga, yaitu burung, mamalia, dan amfibi atau reptil. Selanjutnya, biota perairan. Pada perairan terdapat biota plankton, benton, dan nekton. Nah, kondisi komunitas fitoplankton pada anak sungai pesanggerahan, yaitu jumlah jenisnya itu terdapat 15 di belakang Darul Najah, kemudian jumlah jenis sebanyak 11 di Komplek Puri Botanikal. Kondisi komunitas zooplankton pada beberapa sungai di lokasi itu jenisnya ada 12 di belakang Darul Najah dan 9 di Komplek Puri Botanikal. Nah, kondisi komunitas bekton pada beberapa sungai di lokasi yaitu jumlahnya ada 2 dan 6. Kemudian jenis-jenis ikan dan udang di sungai-sungai wilayah tadi terdapat 6, yaitu ikan tawes, lele, keting, petuk atau gabus, wader, dan ikan emas. Next. Nah, selanjutnya adalah komponen sosial ekonomi dan budaya. Yang pertama adalah kependudukan. Terdapat jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah di mana dilaksanakannya pembangunan jalan tol. Ruang lingkar luar Jakarta seksi W2 dilaksanakan. Nah, lalu untuk kinerjaan penduduk sekitar biasanya bekerja sebagai pekerja bangunan serta pekerja di bidang industri. Yang kedua adalah sosial ekonomi. Sumber pendapatan masyarakat didominasi oleh sektor perdagangan yang terdapat 2, yaitu sektor industri, lalu yang ketiga adalah sektor pembangunan. Yang ketiga adalah sosial budaya. Kebudayaan komunitas atau masyarakat pada suatu wilayah dapat ditelaah melalui keberadaan unsur-unsur inti kebudayaan atau kultur core. Next. Nah, yang terakhir adalah komponen kesehatan masyarakat. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Dari segi aspek kesehatan lingkungan yang dicermati antara lain ada sumber air, tempat pembuangan sampah, vektor penyakit, dan kondisi perumahan permukiman. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Dari segi aspek kesehatan lingkungan yang dicermati di masyarakat, yaitu ada sarana kesehatan, tenaga kesehatan, kondisi tempat tinggal, prevalence penyakit, dan jumlah penyakit yang menonjol. Next. Selanjutnya itu pelingkupan tahap 2. Next. Nah, pada analisis dampak lingkungan kali ini kita bertumpu pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Next. Nah, lokasi kegiatan dan kesesuaian tata ruang. Pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara Kebonjeruk Ulu Jami ini direncanakan akan melintasi 2 kecamatan. Nah, untuk data nama kecamatan dan kelurahannya sudah terlampir pada tabel di bawah. Next. Untuk lokasi kegiatan dan kesesuaian tata ruang, ditinjau dari aspek tata ruang, maka berdasarkan rencana tata ruang wilayah RT/RW Provinsi DKI Jakarta, Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999, dan RT/RW Kota Jakarta Barat, serta RT/RW Kota Jakarta Barat, Trase Rencana Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Seksi W2 Utara, Kebonjeruk Ulu Jami, tersebut telah tercantum dalam struktur tata ruang wilayah. Dengan demikian ditinjau dari peruntukan,
maka rencana pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah. Next. Nah, untuk peta lokasi dapat kita lihat pada layar. Next. Oke, selanjutnya batas wilayah studi. Yang pertama itu adalah batas proyek. Batas proyek adalah tapak proyek pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta, seksi W2 Utara, yaitu Kebun Jeruk atau Ulu Jami, yang merupakan ruang milik Jalan Rumija, yakni dengan lebar 40 sampai 50 meter sepanjang 7,68 km. Kemudian yang kedua, batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak menurut media transportasi limbah atau air udara, di mana proses alami itu terjadi berlangsung diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Selanjutnya itu batas sosial. Batas sosial itu merupakan ruang tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan. Dalam hal ini, masyarakat atau petani dan pedagang yang tinggal di desa-desa akan dilewati secara trase jalan tol lingkar luar Jakarta, seksi WA Utara, Kebun Jeruk, Ulu Jami. Kemudian selanjutnya itu batas ekologis, di mana untuk batas ekologis itu sendiri adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup studi. Untuk ruang lingkup studi itu dikelompokkan atau identifikasi dampak penting yang akan terjadi itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak potensial dan dampak hipotetik. Di mana untuk dampak potensial itu sendiri terbagi menjadi komponen fisika kimia, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Di mana untuk potensialnya sendiri dapat dibaca di tabel. Selanjutnya itu ada dampak hipotetik, di mana untuk komponen dampak hipotetik itu sendiri terbagi menjadi fisika kimia, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Untuk dampaknya itu dapat dibaca pada tabel. Kemudian pada dampak hipotetik itu sendiri merupakan dampak yang sangat penting karena merupakan dampak yang besar sehingga akan ditelaah secara cermat dan mendalam dalam studi AMDAL yang akan dilaksanakan. Oke, berikut adalah tabel matrik identifikasi dampak dari pembangunan jalan tol. Oke. Kemudian berikut adalah tabel untuk dampak kegiatannya sendiri, dapat dibaca pada tabel, dibagi menjadi sosial, kesmas, dan lainnya. Nah, selanjutnya tahap kegiatan. Yang pertama untuk kegiatannya itu adalah review desain yang dilaksanakan pada tahun 2008, lalu pengadaan lahan dilaksanakan pada 2008 sampai 2009, lalu pelaksanaan konstruksi dari 2009 sampai 2010, lalu pengoperasian pada 2010. Nah, untuk pembangunan jalan tol ini sendiri terbagi menjadi 4 segmen. 4 segmen ini adalah pembagian waktu pelaksanaannya, sehingga pembangunan dilaksanakan di 4 tempat secara bersamaan. Next. Nah, tahapan kegiatan secara teknisnya. Yang pertama itu tahapan prakonstruksi. Yang pertama yang dilaksanakan yaitu sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa kepada masyarakat sekitar. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah public hearing, pengumuman di surat kabar, dan sosialisasi proyek jalan tol. Lalu yaitu pengadaan tanah, yaitu dilakukan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan serta pembayaran ganti rugi. Next. Tahap selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Yang pertama itu perekrutan dan mobilitas tenaga kerja. Untuk tenaga kerjanya sendiri sudah terlampir apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol ini. Eh, untuk bagian BC1 ya, BC1, 2, 3, dan 4 itu yaitu base camp 1, base camp 2, base camp 3, dan base camp 4. Nah, jadi di setiap base camp itu dibutuhkan masing-masing pekerja yang berjumlah 300 pekerja lebih. Next. Lalu selanjutnya itu persiapan pendahuluan. Persiapan pendahuluan ini yaitu tahap di mana dilaksanakannya pembuatan base camp untuk para pekerja dan
Di sini sudah terlampir untuk Basecamp 1 letaknya di mana, Basecamp 2, Basecamp 3, dan Basecamp 4. Nah, untuk kebutuhan air sendiri, di setiap Basecamp memiliki kebutuhan air yang sama atau kuota air yang sama, itu kebutuhan air bersihnya per harinya itu 21,36 meter kubik per hari. Next. Nah, selanjutnya itu mobilitas peralatan kerja. Nah, pada tahap mobilitas peralatan kerja ini didatangkan alat-alat berat atau peralatan yang dibutuhkan untuk proses pembangunan. Untuk alat-alatnya sendiri bisa dibaca pada layar. Next. Selanjutnya itu penyiapan lahan. Penyiapan lahan di sini yaitu pembersihan lahan dan penggunaan topsoil. Pembersihan lahan ini berfungsi untuk di mana lahan yang dibersihkan tersebut akan digunakan sebagai tempat base camp pekerja atau lahan yang akan digunakan untuk pembangunan. Lalu mobilitas material yaitu pengangkutan material konstruksi, lalu pekerjaan tanah, pembentukan badan jalan dan pemadatan badan jalan serta pembuangan material sisa. Lalu pelaksanaan struktur jalan, selanjutnya pembangunan saluran drainase, pembangunan jembatan dan blok, pembangunan fasilitas tol, perapihan lokasi, demobilisasi tenaga kerja dan peralatan, lalu traffic management. Next. Lalu selanjutnya itu tahap operasional. Ada 3 tahap yaitu perekrutan tenaga kerja operasional, lalu operasional jalan tol, dan pemeliharaan jalan tol. Next. Selanjutnya kita masuk pada bab perakiraan dampak penting. Di perakiraan ini ada 2 dampak penting, yaitu besaran dampak dan sifat penting dari dampak tersebut. Bisa kita tahu kalau besar dari dampak itu ada 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan juga operasional. Selanjutnya dari sifat penting dampak itu punya 7 parameter lingkup, yang mana itu adalah jumlah manusia yang terkena dampak, luas persebaran, lamanya dampak, intensitas dampak, banyaknya komponen lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dari dampak, dan yang terakhir itu berbalik atau tidaknya dampak tersebut. Next. Kita bahas pertama dari prakonstruksi itu ada 2 tahapan, yaitu pendapatan masyarakat dan juga persepsi masyarakat. Di pendapatan masyarakat ini, karena didasarkan pada besarnya nilai ganti rugi yang hanya setara dengan 2/4 sampai 3 kali pendapatan, maka ini dampak tersebut diakibatkan penerimaan ganti rugi yang positif tidak penting. Lalu yang kedua itu persepsi masyarakat, karena dampak persepsi ini akibat kegiatan sosialisasi, maka pada tahap operasional tahap ini termasuk penting. Lalu yang kedua itu tahap konstruksi, yang pertama amblesan, yaitu timbulnya kerawanan lingkungan berupa rendahnya stabilitas tanah dasar pada tapak proyek, mengakibatkan tahap konstruksi ini dipandang sebagai dampak yang negatif tidak penting. Lalu aliran permukaan yang juga dikatakan besar dampaknya dan juga negatif penting. Selanjutnya ada erosi tanah, dampaknya besar dan juga negatif penting karena tingkat laju risiko ini tergolong yang sangat tinggi. Lalu ada banjir atau genangan, kualitas air sungai dan udara, kebisingan dan getaran, kemacetan lalu lintas dan aksesibilitas jalan, yang mana ketiga ini merupakan dampak yang besar, kecuali yang di kualitas air sungai itu yang dampaknya kecil, tapi mereka merupakan dampak yang tergolong negatif penting. Nah, selanjutnya itu ada kebisingan dan getaran, lalu kemacetan lalu lintas, aksesibilitas jalan, dan kesempatan kerja juga peluang usaha. Next. Pada tahap konstruksi itu ada pendapat masyarakat, persepsi masyarakat, vegetasi budidaya, habitat, dan kebesaran vektor kesehatan masyarakat, yang mana sebelumnya sudah diberikan tanda bahwa itu adalah dampak yang tergolong besar, dan juga positif penting, negatif tidak penting, dan negatif penting. Lalu di tahap ketiga, ada tahap operasional di mana ada tata ruang wilayah, penguasaan lahan, aliran permukaan, banjir atau genangan, kualitas udara, kebisingan, lalu kemacetan lalu lintas, aksesibilitas lokal, kesempatan kerja, peluang berusaha, perekonomian lokal, perekonomian regional, persepsi masyarakat, dan kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu pelingkupan tahap 3.
Metode identifikasi yang digunakan yaitu metode analisis data. Next. Nah, yang pertama itu telaah terhadap dampak penting. Pembangunan tol diperkirakan akan membangkitkan seperangkat dampak hipotetik. Dari hasil analisis yang menghasilkan dampak penting yang diprioritaskan yaitu sebagai berikut. Kesempatan kerja dan peluang berusaha, banjir atau genangan, pencemaran lingkungan, air dan udara, kesehatan masyarakat, dan persepsi masyarakat. Next. Nah, evaluasi dampak penting. Ada 3 dampak, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Nah, pada dasarnya setiap komponen lingkungan tidak ada yang berdiri sendiri atau independen. Perubahan mendasar yang dialami oleh suatu komponen lingkungan akibat kegiatan atau bisa disebut dengan dampak primer akan membawa akibat lanjutan pada perubahan komponen lingkungan lainnya, yaitu dampak sekunder. Dampak sekunder pada komponen lingkungan ini selanjutnya akan membangkitkan perubahan pola pada komponen lingkungan lainnya, dampak tersier. Demikian seterusnya, sehingga di berbagai komponen dampak penting lingkungan tersebut terjalin hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, evaluasi dampak penting lingkungan perlu dilakukan secara holistik, sehingga diharapkan mampu melacak hubungan sebab akibat antara komponen rencana kegiatan dan komponen lingkungan yang terkena dampak, ordo dampak, yaitu primer, sekunder, tersier, dan seterusnya, dan ketertarikan antar dampak. Untuk melakukan evaluasi dampak penting secara holistik, maka digunakan alat bantu berupa matrik evaluasi dampak dan bagan alir evaluasi dampak. Matrik evaluasi dampak dan bagan alir evaluasi dampak penting penting lingkungan pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara Kebon Jeruk Ulu Jami. Next. Eh, kecenderungan kecenderungan dampak penting negatif. Next. Nah, pada tahap konstruksi, yang pertama yaitu kegiatan mobilitas alat dan material yang meningkat kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan lokal. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif menurunnya aksesibilitas lokal, sedangkan menurunnya kualitas udara dan kebisingan akan menimbulkan dampak lanjutan berupa menurunnya kesehatan masyarakat. Lalu, poin kedua yaitu kegiatan penyiapan lahan dan mengakibatkan perubahan pola penggunaan lahan atau tutupan lahan di tapak proyek sehingga aliran permukaan akan meningkat. Lalu selanjutnya itu pekerjaan tanah, terutama kegiatan penggalian dan penimbunan untuk pembentukan badan jalan akan menciptakan destabilisasi struktur tanah sehingga akan meningkatkan laju erosi tanah. Lalu poin keempat yaitu pekerjaan pembangunan perlintasan akan menimbulkan dampak terhadap gangguan kelancaran lalu lintas serta menimbulkan dampak kebisingan bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi pembangunan jembatan. Next. Lalu selanjutnya itu tahap operasional. Yang pertama itu pengoperasian jalan tol akan menimbulkan dampak penurunan kualitas udara dan kebisingan. Kondisi ini akan menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat serta menurunnya aktivitas perekonomian lokal, sehingga mengakibatkan pendapatan masyarakat turun. Nah, poin selanjutnya itu pengoperasian jalan tol ini akan memicu perubahan tata ruang wilayah, penguasaan lahan, dan pola penguasaan lahan. Next. Kecenderungan dampak penting positif. Next. Yang pertama itu tahap prakonstruksi. Pada tahap prakonstruksi, kegiatan sosial dan pengadaan tanah akan menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang lainnya terkena pembebasan. Timbulnya persepsi positif pada masyarakat akan mendapatkan dukungan dan sikap menerima proyek. Selain itu, peningkatan pendapatan pemilik lahan akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa di pasar lokal, sehingga menimbulkan dampak sekunder meningkatnya aktivitas perekonomian lokal. Next. Tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi, rekrutmen
tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi akan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar, terutama masyarakat yang dilalui tras jalan tol ini. Nah, bila kesempatan kerja ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan keluarga secara cukup luas di masyarakat. Kondisi ini akan meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya akan menghidupkan aktivitas perekonomian masyarakat. Next. Lalu selanjutnya itu tahap operasional. Yang poin pertama yaitu pada tahap pengoperasian kantor akan mendorong munculnya usaha mikro seperti wartel, kantin, dan toko. Hal ini akan menimbulkan dampak positif berupa peluang berusaha masyarakat lokal. Lalu poin kedua yaitu kegiatan PKBL yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengelola jalan tol akan dapat menimbulkan dampak positif berupa peningkatan perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat sekitar. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan. Yang pertama yaitu komponen komponen fisik kimia. Eh, yang poin pertama yaitu kualitas udara dan kebisingan. Melakukan penyiraman di lokasi proyek untuk mengurangi debu. Pekerja menggunakan masker, menutup bak truk pengangkut material agar material tidak bertebaran, lalu memelihara peralatan untuk mengurangi kadar gas buangan, lalu selanjutnya menggunakan kendaraan yang kondisinya baik, pekerja menggunakan air plug untuk eh, menghindari ketulian sesaat, lalu memasang pagar pembatas yang daerahnya dekat dengan daerah konstruksi, lalu pekerja tiang pancang sebaiknya menggunakan peralatan yang tidak menimbulkan getaran dan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya itu menggunakan hydraulic hammer untuk memasang tiang pancang. Next. Lalu poin selanjutnya itu aliran permukaan. Pengelolaan lingkungannya itu dengan cara jadwal konstruksi arahkan pada musim kemarau. Lalu pembuatan saluran drainase, pembuatan ruang terbuka hijau, pembuatan sumur serapan, dan resapan biopori. Lalu poin selanjutnya itu kualitas air. Pengelola lingkungannya dengan cara membuat kolam pengendapan lumpur, membuat filter berupa gedek pada outlet saluran drainase. Lalu selanjutnya itu erosi tanah. Pengelolaan lingkungannya dengan cara pemadatan tanah dilakukan secara bertahap, lalu penutupan permukaan tanah timbunan dengan plastik. Lalu selanjutnya yaitu banjir atau genangan. Pengelolaan lingkungannya dengan cara pembuatan gorong-gorong, pembuatan tiang kolom jembatan di tempat yang tidak mengganggu aliran sungai, lalu meningkatkan kapasitas resapan air tanah. Next. Nah, komponen fisik kimia, poin selanjutnya itu lalu lintas. Pengelolaan lingkungannya yaitu dengan cara melakukan pengaturan dan batasan konvoi truk, meminimalisir ceceran material di jalan dengan menutup bak truk, menempatkan petugas lalu lintas di daerah yang rawan kemacetan, menentukan rute yang aman untuk dilalui alat dan kendaraan, membatasi berat muatan kendaraan, berkoordinasi dengan dinas PU setempat untuk kerusakan jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan, yaitu ada komponen biologi di mana hilangnya vegetasi budaya. Untuk vegetasi budaya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, penghijauan kembali daerah sepanjang kiri dan kanan tol. Yang kedua, pohon yang dipotong pada kegiatan land clearing diserahkan pengelolaannya kepada pemilik semula. Selanjutnya, komponen sosial. Untuk komponen sosial sendiri, ada penguasaan lahan yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sosialisasi rencana kegiatan, pembebasan lahan. Kemudian yang kedua, pendataan, pemanfaatan, dan kepemilikan hak penguasaan lahan. Yang ketiga, penentuan kesepakatan dan pembebasan hak-hak penguasaan lahan berdasarkan hasil kesepakatan. Selanjutnya itu ada kesempatan kerja. Yang pertama, sosialisasi rencana kebutuhan tenaga kerja. Kemudian ada prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Kemudian yang ketiga, melibatkan pemerintahan setempat dalam perekrutan. Yang keempat, pembuatan kontrak kerja. Yang kelima, penghentian tenaga kerja konstruksi secara bertahap. Kemudian yang keenam, pemberian surat pengalaman kerja kepada pekerja yang sudah selesai kontrak. Selanjutnya itu ada komponen sosial, yaitu perekonomian lokal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembinaan
usaha masyarakat di sekitar jalan tol, kemudian memberikan bantuan teknis, modal, dan manajemen usaha. Selanjutnya, perekonomian, sikap, dan persepsi masyarakat. Yang pertama, sosialisasi secara transparan. Kemudian yang kedua, pelibatan pihak terkait dan masyarakat dalam proses pembangunan. Kemudian yang ketiga, pembinaan masyarakat pada kelurahan-kelurahan di sekitar jalan tol. Kemudian selanjutnya, komponen kesehatan masyarakat terbagi menjadi yang pertama penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sekitar, kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang ketiga pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak, kemudian yang keempat pengolahan limbah padat dan cair yang baik. Oke, kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil dari topik yang kami ambil itu yaitu dalam pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 ini tentu saja menimbulkan beberapa dampak kepada lingkungan sekitar. Dampak-dampak tersebut diantaranya dampak selama prakonstruksi, dampak saat konstruksi, dan dampak yang ditimbulkan saat tahap operasional. Dengan adanya berbagai dampak yang ditimbulkan, maka dibutuhkan tindakan pengelolaan lingkungan agar wilayah yang terdampak diharapkan dapat pulih kembali. Selanjutnya, sarannya, dengan adanya proyek pembangunan jalan tol ini, diharapkan warga sekitar dan pemerintah dapat saling bekerja sama dengan baik dan saling menerima. Seperti adanya kendali kebisingan yang terjadi pada tahap konstruksi seoptimal mungkin, mengingat daerah yang dilewati adalah pemukiman penduduk dan sarana pendidikan. Adanya ganti rugi lahan warga yang terkena proyek agar memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi terakhir, pengelolaan sampah yang dihasilkan selama proyek ini berjalan agar ditangani dengan baik sehingga tidak mengotori wilayah sekitar yang diprioritaskan sebagai tempat tenaga kerja dari daerah yang dilewati oleh proyek atau masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya lampiran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bagian lampiran. Next. Lampiran di sini dimulai dengan surat Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada tertera 3 lampiran, yang mana isinya ialah rekomendasi AMDAL untuk pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta, Kebun Jeruk, Ulu Jami Seksi W2 Utara, PT Jasa Marga Persero Tbk. Selanjutnya. Lalu yang kedua adalah surat pernyataan yang mana berisi oleh pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara Kebun Jeruk Ulu Jami. Next. Lalu ada surat kewajiban yang harus dipenuhi di dalam implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL dan RPL pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta seksi W2 Utara Kebun Jeruk Ulu Jami. Next. Di sini ialah tempat-tempat yang bisa saja menjadi atau terkena dampak dari kegiatan dan juga komponen di mana dampak-dampak tersebut dapat ditutupi. Next. Di sini juga masih sama pada slide sebelumnya. Bisa dilihat ada kemacetan, aksesibilitas, kesempatan, peluang, dan juga persepsi masyarakat. Next. Yang pertama itu tahap konstruksi dan yang kedua itu tahap operasi, di mana bisa kita lihat pada layar. Next. Next. Dan ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi di dalam peningkatan kinerja manajemen atau pengelolaan lingkungan, serta kewajiban pembuatan laporan dalam pelaksanaan RKL dan RPL. Next. Bisa dilihat pada tabel, ini adalah peta dari ruas W2 Utara. Next. Luasnya ini ada 7,66 km. Ini adalah jembatan penyeberangan di STA 13+132. Next. Lalu ada kinerja bangkitan lalu lintas pada tahap konstruksi jalan tol JOLR W2 Utara.
Nama jalannya ini ada Meruya Utara, Meruya Selatan, Joglo Raya, Ciledug Raya, Muhammad Saidi, Ulu Jawi. Next. Di sini juga ada faktor hambatan, eh, kecepatan, juga volume, dan juga keterangannya. Next. Di sini ada Rona lingkungan pada tapak rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi W2 Utara Kebonjeruk Hulu Jami. Next. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak.